ilmu shorof adalah bagian dari ilmu nahwu. Lalu apa perbedaan ilmu nahwu dan ilmu shorof? Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari struktur kalimat bahasa Arab. Sedangkan ilmu shorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Secara sederhana kita bisa mengatakan bahwasanya ilmu shorof itu menyediakan kata-katanya, sedangkan ilmu nahwu itu memberikan kita kaidah bagaimana cara menyusun kalimat yang benar, termasuk di dalamnya cara memberi harokat yang benar. Karena di dalam bahasa Arab, perbedaan harokat juga bisa menyebabkan perbedaan makna. Yang pertama adalah kata jalasa. Ada alasan kenapa kata kerja yang dipilih adalah jalasa. Dan ada pula alasan kenapa Zaid di sini memiliki harokat domatain sehingga menjadi jalasa Zaidun, bukan jalasa Zaidan ataupun jalasa Zaidin. Kemudian yang kedua, ada alasan kenapa kata jalasa lebih didahulukan daripada kata Zaidun. Kita lihat di sini adalah jalasa Zaidun, bukan Zaidun jalasa. Nah, yang kita bahas ini adalah ilmu nahwu, karena kita mempelajari susunan kata dalam suatu kalimat. Adapun peranan ilmu shorof dalam susunan kalimat ini terletak pada pemilihan kata jalasa. Kenapa yang dipilih adalah kata jalasa? Padahal kata jalasa sendiri itu memiliki 14 bentuk. Ada bentuk jalastu yang memiliki arti saya telah duduk, kemudian jalasta yang memiliki arti kamu telah duduk, dan bentuk yang lainnya. Sedangkan jalasa sendiri adalah kata kerja untuk orang ketiga tunggal laki-laki. Nah, ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata seperti jalasa menjadi jalasta, menjadi jalastu, dan perubahan bentuk lainnya masuk ke dalam pembahasan ilmu shorof. Ini adalah contoh yang pertama. Untuk lebih memahami perbedaannya, kita berikan contoh yang kedua. Misalkan kita gunakan kata alhamdu. Di dalam Al-Quran, kadang kita menjumpai kata alhamdu, yakni pada Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita perhatikan bahwasanya alhamd di sini kita baca dengan domah. Namun di kesempatan lainnya kita sering mendengar para khotib membuka khutbahnya dengan membaca innal hamdalillah. Kita perhatikan alhamd pada kalimat khutbah pembuka ini dibaca dengan harokat fathah, bukan domah sebagaimana di Al-Fatihah. Kemudian di lain kesempatan kita melihat seorang ulama, Imam Al-Baiquni, pengarang kitab hadis. Beliau membuka kitabnya dengan mengatakan abda'u bilhamdi. Ia membaca kata alhamd dengan kasrah. Nah, perbedaan penyebutan harokat dari alhamdu, alhamda, dan alhamdi pada tiga contoh yang sudah saya jelaskan tadi dibahas dalam ilmu nahwu. Karena dalam ilmu nahwu, harokat itu sangatlah penting. Bahkan perbedaan harokat bisa menyebabkan perbedaan makna. Contohnya misalkan kita menggunakan kata doroba yang memiliki arti memukul. Jika kita menyusun kalimat doroba Zaidun bakron, maka maknanya adalah Zaid memukul Bakar. Akan tetapi bila kita membacanya sebagai doroba Zaidan Bakar, maka maknanya adalah Bakar memukul Zaid. Perhatikan bahwa perbedaan harokat di sini bisa merubah pelaku menjadi korban atau objek. Ini semua insya Allah akan dibahas dalam ilmu nahwu. Selanjutnya kita akan melihat contoh pengaplikasian ilmu shorof. Kita masih menggunakan kata yang tersusun dari ha, mim, dan dal. Dan semua kata ini memiliki akar makna yang sama, yakni tidak jauh dari arti pujian. Contohnya pada Al-Fatihah. Kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdu memiliki arti segala puji bagi Allah. Kemudian kita sering mendengar istilah tahmid. Ada unsur ha, mim, dan dal pada kata tersebut. Dan kata ini maknanya tidak jauh dari kata pujian. Tahmid adalah istilah untuk zikir dari Alhamdulillah. Kemudian nama Rasul kita, Nabi kita yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Muhammad. Ada unsur ha, mim, dan dal, yang artinya orang yang dipuji atau terpuji. Kemudian Rasulullah juga dinamai dengan Ahmad. Juga ada unsur ha, mim, dan dal pada kata tersebut. Dan kata Ahmad ini maknanya adalah orang yang paling terpuji.
Kemudian nama-nama Islam yang sering digunakan oleh kaum muslimin seperti Hamid yang maknanya adalah orang yang memuji, Mahmud yang artinya orang yang dipuji, dan ada pula yang bernama Hamdi yang maknanya adalah pujianku. Ada unsur ha, mim, dan dal pada kata tersebut. Kita bisa melihat bahwa untuk kata ha, mim, dan dal memiliki banyak sekali variasi kata. Dan inilah yang dibahas di dalam ilmu sharaf. Kesimpulannya, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari susunan kalimat, baik harokatnya maupun letaknya. Adapun ilmu sharaf adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ilmu nahwu dan ilmu sharaf sering disebut oleh para ulama dengan istilah ilmu alat. Karena memang ilmu ini adalah alat atau kunci untuk membuka cakrawala Islam dan mempelajari seluruh cabang ilmu Islam. Tidak mungkin kita bisa mempelajari tafsir dengan baik kecuali setelah kita memahami bahasa Arab. Tidak mungkin kita bisa memahami hadis Rasulullah dengan baik kecuali setelah kita mempelajari bahasa Arab. Tidak mungkin kita bisa memahami lautan ilmu yang luas dari para ulama yang kita jumpai pada kitab-kitab mereka kecuali setelah kita mempelajari bahasa Arab. Jadi benarlah perkataan seorang penyair yang mengatakan bahwa an-nahwu aula awalan ayyu'lama idil kalamu dunahu la yufhama. Ilmu nahwu yang mencakup ilmu sharaf adalah ilmu pertama yang paling utama untuk dipelajari. Karena perkataan Allah dalam Al-Quran, perkataan Rasulullah dalam hadis, perkataan ulama dalam kitab-kitabnya tidak dapat dipahami kecuali setelah kita mempelajari ilmu nahwu dan ilmu sharaf.